Mujaddid Media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Mengasihi dan Maha Penyayang. Begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan, dan sepatutnya kita harus selalu bersyukur dan harus selalu mensyukuri atas nikmat yang telah Allah berikan. Dan tak lupa, salawat beserta salam harus selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema kajian kali ini berkaitan dengan bab ikhlas dan menghadirkan niat dalam semua perbuatan dan ucapan, baik yang terang-terangan atau samar-samar. Ikhlas ialah bertujuan hanya semata-mata karena Allah, yakni seorang hamba dalam melakukan ketaatan bertujuan mendekatkan diri kepada Allah tanpa tujuan lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Yang artinya kurang lebih, padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus benar. Surat Al-Bayyinah ayat ke-5. Maksudnya ahli kitab dan lainnya tidak diperintahkan melainkan untuk menyembah kepada Allah semata, tanpa menyekutukannya, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Hunafa di sini ialah orang-orang yang cenderung kepada agama Islam serta menjauhi agama-agama lainnya, dan yang demikian itu agama yang lurus. Maksudnya agama yang lurus, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 37 yang kurang lebih artinya, daging dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Maksudnya, daging-daging serta darah-darah, hadiah dan kurban tidak sampai kepada Allah, akan tetapi yang sampai kepadanya ialah niat dan keikhlasan kalian. Ibnu Abbas berkata, dahulu orang-orang jahiliyah melumuri Baitullah dengan darah unta. Lantas kaum muslimin hendak melakukan hal ini, maka turunlah ayat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhu Allah. Katakanlah, jika kamu sembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu tampakkan, Allah pasti mengetahuinya. Surat Al-Imran ayat 29. Maksudnya, dialah Zat yang Maha mengetahui hal-hal yang tersembunyi di dalam hati dan sesuatu yang terkandung di dalamnya meliputi ikhlas dan riya. Hadis pertama yang berkaitan tentang niat, yaitu hadis yang diriwayat Amirul Mukminin Abu Hafs qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi hijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Muttafaqun alaih. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya semua amal perbuatan itu disertai dengan niat-niatnya, dan sesungguhnya sebagai setiap orang itu tergantung pada yang telah ia niatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu pun menuju kepada Allah dan Rasulnya.
Dan barang siapa yang hijrahnya demi harta dunia yang hendak diperolehnya, ataupun untuk seorang wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya pun menuju kepada niat yang dimaksudkan dalam hijrahnya itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini merupakan hadis yang mulia dan banyak faidahnya. Abdurrahman bin Mahdi radhiyallahu anhu berkata, selayaknya bagi setiap penyusun kitab memulai tulisannya dengan hadis ini untuk mengingatkan para penuntut ilmu agar meluruskan niat. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, hadis ini mencakup 70 bab ilmu. Sedangkan Al-Bukhari rahimahullah berkata, bab hadis yang menjelaskan bahwa perbuatan tergantung pada niat dan keikhlasan, dan bagi setiap orang tergantung apa yang telah ia niatkan. Maka termasuk dalam bab ini ialah iman, wudu, sholat, zakat, haji dan puasa, dan beberapa hukum lainnya. Innamal a'malu binniyat, kata innama berfungsi sebagai hasr. Maksudnya, amal perbuatan tidak akan diterima tanpa disertai dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Ibnu Abdissalam berkata, kalimat pertama innamal a'malu binniyat untuk menjelaskan syarat amal perbuatan yang diterima. Kalimat kedua, wa innamal likulli imri'in ma nawa, untuk menjelaskan konsekuensi dari niat. Niat adalah tujuan, tempatnya di dalam hati. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Maksudnya, orang yang hijrahnya diniatkan dan tujuannya karena Allah dan Rasulnya, maka secara hukum dan secara syar'i hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ibnu Daqiq Al-Id berkata, ulama meriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki melakukan hijrah dari Makkah ke Madinah dengan tidak menginginkan keutamaan hijrah. Justru ia berhijrah bertujuan agar mendapat menikahi seorang perempuan yang bernama Ummu Qais. Oleh karena itu, di dalam hadis ini terdapat penyebutan perempuan secara khusus, bukan hal-hal yang diniatkan lainnya. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan, barang siapa yang dalam hijrahnya ia berniat meninggalkan negeri kafir sekaligus menikahi seorang perempuan, maka niat itu tidaklah buruk dan juga tidak dibenarkan. Akan tetapi, niat ini kurang utama jika dibandingkan dengan orang yang hijrahnya memang murni karena Allah. Wallahu alam. Hadis yang kedua, wa an ummil mu'minina Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaisul ka'bata fa idza kanu bi bayda'a minal ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Qalat qultu ya Rasulullah kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Qala yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyatihim. Muttafaqun alaih. Artinya dari Ummul Mukminin Ummi Abdillah yakni Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada sepasukan tentara yang hendak memerangi Ka'bah. Ketika mereka berada di suatu padang pasir dari tanah lapang, lalu dibenamkanlah orang pertama sampai yang terakhir dari mereka semuanya. Aisyah berkata, saya bertanya, wahai Rasulullah, bagaimanakah semuanya dibenamkan dari yang pertama sampai yang terakhir? Sedangkan di antara mereka ada pedagang di pasar dan ada pula orang yang tidak termasuk golongan mereka. Rasulullah SAW menjawab, semuanya dibenamkan dari yang pertama sampai yang terakhir. Kemudian nantinya mereka akan dibangkitkan dari masing-masing kuburnya sesuai niatnya masing-masing. Muttafaqun alaih.
Maksudnya, di dalam hadis ini terdapat peringatan untuk tidak berteman dan duduk-duduk bersama dengan orang-orang yang zalim, karena azab akan menimpa mereka serta orang-orang yang bersama mereka. Meskipun ketika dihisab nanti akan diperlakukan sesuai dengan niat baik dan buruk. Di dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar secara marfu disebutkan, apabila Allah telah menurunkan azab kepada suatu kaum, maka azab tersebut akan mengenai semua orang yang berada di dalamnya. Kemudian mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niat mereka. Hadis ketiga yaitu hadis dari Aisyah. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyatun wa idzastun firtum fanfiru, muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hijrah setelah pembebasan Mekah, tetapi yang ada adalah jihad dan niat. Oleh karena itu, apabila kalian semua diminta untuk berangkat berjihad, maka berangkatlah, muttafaqun alaih. Maksudnya, tiada hijrah lagi dari Mekah, sebab saat itu Mekah telah menjadi daerah Islam. Al-Khuttabi dan lainnya berkata, pada masa awal Islam, hijrah merupakan kewajiban atas orang yang telah masuk Islam, lantaran minimnya umat Islam di Madinah dan kebutuhan umat Islam untuk berkumpul. Ketika Allah telah membebaskan kota Mekah, orang-orang berbondong-bondong masuk Islam, maka kewajiban hijrah ke Madinah menjadi gugur. Sedangkan yang masih ada adalah kewajiban jihad dan niat bagi orang-orang yang akan melakukannya atau diserang musuh. Al-Mawardi berkata, apabila seseorang mampu menampakkan agama Islam di suatu negeri kafir, maka menetap di tempat tersebut lebih utama daripada meninggalkannya, karena diharapkan orang lain dapat masuk Islam karenanya. Al-Hafiz berkata, hikmah diwajibkan hijrah bagi orang yang masuk Islam ialah agar selamat dari gangguan orang-orang kafir. Karena orang-orang kafir menyiksa orang-orang masuk Islam agar mereka keluar dari agamanya. Hadis yang keempat, wa an Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin faqala inna bil madinati larijalan ma sirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul maradu wa fi riwayatin illa syarakukum fil ajri, rawahu Muslim. Artinya dari Abu Abdullah Jabir bin Abdul Al-Ansari radhiyallahu anhuma berkata, kita bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam suatu peperangan. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya di Madinah ada beberapa orang yang ketika kalian menempuh suatu perjalanan dan menyeberanginya suatu lembah, melainkan orang-orang tersebut dianggap bersama kalian, maka terhalang oleh sakit. Dalam riwayat lain disebutkan, melainkan mereka yang tertinggal itu bersekutu dengan kalian dalam perolehan pahala. Hadis riwayat Muslim. Imam Bukhari meriwayatkan an Anasin radhiyallahu anhu qala raja'na min ghazwati Tabuka ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inna aqwaman khalfana bil madinati ma salakna syi'ban wala wadiyan illa wahum ma'ana habasahumul udhru. Dari Anas radhiyallahu anhu ia berkata, kita kembali dari perang Tabuk bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, sesungguhnya ada beberapa kaum yang tidak ditinggalkan di Madinah. Kita tidak melintasi lereng ataupun lembah, melainkan mereka itu dianggap bersama-sama dengan kita, mereka terhalang oleh suatu uzur. Penjelasannya, di dalam hadis ini terdapat dalil bahwa orang yang niatnya benar dan bertekad hendak melakukan kebaikan, tapi ia tidak melakukannya karena ada uzur, maka ia mendapatkan pahala semisal pahala orang yang melakukan amalan tersebut.
wa huwa abuhu wa jadduhu sahabiyuna. Qala kana